Saya juga mendapat gambaran bahwa itu tuh informasi yang ada di video yang tadi tuh salah besar. Kalau misalkan memang ada penemuan benda-benda bersejarah seperti itu, bukan yang ngundang orang yang paham dunia spiritual, tapi yang diundang itu sejarawan Atau arkeolog. atau arkeolog. Dari hasil retrokondisi lu itu, si pemilik barang ini atau jasad ini itu dulunya apa sih gitu? Iya. Jadi Dan gini, kenapa ya? Kenapa dia bisa terpendam di situ? Atau memang itu dulunya makam dia? Gitu? Iya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Kita. Ya, oke, kita balik lagi di sini untuk membahas sesuatu hal yang memang sedang viral. Kebetulan ini terjadi di daerah kita sendiri, tepatnya di Cilengsi, di desa Cigorowong. Ya, di Kampung Cigorowong. Ya, Kampung Cigorowong, Kecamatan Cilengsi. Jadi, sekitar 2 harian yang lalu ya, itu ditemukan tulang manusia di saat salah satu warga di sana itu sedang menggali Spiting atau sumur Iya. gitu ya. menggali pembuangan kotoran manusia ya. Iya. Jadi bikin spiteng gitu. Itu ketemu tulang manusia, cuy. Dan di tulang manusia itu ada tusuk konde, koin kuno, dan yang lebih hebohnya lagi, malamnya ada ustadz yang datang ke situ untuk melakukan mediumisasi. Ya enggak? Iya benar. Dan ngaku-ngakunya si jinnya itu lahir dari zaman Prabu Siliwangi lah. Inilah itulah ya. Pokoknya biar lebih akuratnya kalian tonton dulu videonya seperti apa. Kami akan menunjukkan cuplikan videonya seperti ini. Tahu diculik? Anda bisa ceritakan? Tidak bisa. Anda Muslim? Muslim. Nama Anda siapa? Nama Anda siapa? Biar kami tawasuli. Biar bisa kami tawasuli. Boleh. Nama Anda siapa? Hah? Siapa? Tapi Siti. Siti no. Siti apa? Anda di zaman Belanda atau zaman Belanda? Bukan. Zaman kerajaan. Zaman kerajaan. Zaman kerajaan. Anda terbunuh apa gimana? Disiksa. Anda permaisuri. Anda Dayang. Dayang kerajaan Majapahit. Prabu Siliwangi. Subhanallah. Mari kita saya tawasulin ya. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Itu yang tertinggal koin-koin itu punya Anda? Iya. Konde Konde juga. juga. Itu sekarang disimpan oleh teman saya Ustaz Rabi. Ridho tak? Ridho tidak? Iya. Saya simpan di rumah saya. Gak apa-apa. Atau saya mau kubur? Jangan. Saya simpan saja. Hah? Kubur aja. Punya Anda dikubur? Jangan dikubur. Yang tulang dikubur? Iya udah dikubur. Sudah disempurnakan. Udah dikubur, disempurnakan. Iya. Semangat ya Pak Ustadz gitu. Ada yang lain. Ini Ada yang koinnya Pak Ustadz pegang atau kubur? Pegang aja sama Pak Ustadz Rapi. Ridho. Iya. Itu ada yang tertinggal gak? Teman-teman nah, Ada? masih kena itu. Masih ada gak yang lain kerangkanya? Dikubur di situ teman-teman. Enggak ada. Enggak jenazah.
Jauh. Oh, jadi gitu. Oh, jadi itu di situ ada terowongan seperti terowongan. Apakah ada terowongan itu? Ada terowongan apa? Ular atau terowongan Belanda? Zaman Belanda? Bangsa sisaan. Oh, ke arah mana? Kampung Cigalagas. Oh, Kaum. Kaum. Oh, Komposari. Iya. Subhanallah. Ajeng. Pasari dulu, pasari. Nyambung tadi. Berarti banyak di situ. Siksaan Belanda. Disisanya sama bangsa Belanda atau bangsa Belanda? Tapi di zaman kerajaan. Iya. Oh, di zaman kerajaan ada Belanda, bangsa Belanda. Ya, kalian tadi udah lihat kan cuplikan videonya seperti apa. Dan kita juga akan menunjukkan cuplikan gambarnya. Ya, gambarnya yang saat tulangnya ditemukan, saat koinnya ditunjukkan, Dan tusuk kondenya juga. ya, dan tusuk kondenya juga. Jadi kita di sini itu bukan membanding-bandingkan ya antara video itu dengan pendapat kita. Cuman kita hanya sedikit meluruskan nih bahwa ada sedikit kekeliruan. Karena kebetulan Yuda nih sudah mencoba untuk menganalisa dan meretro kondisi ya. Iya, retro kondisi flashback masa lalu dari kuburan tersebut atau tempat jasad tersebut ya. Nah begitu. Kita coba untuk ngebaca soal yang tadi disampaikan di video itu. Orang yang dirasuki ya. Ya, Itu dia bilang pas ditanya sama si ustadznya itu ditanya kan, Anda dari zaman Prabu Siliwangi gitu ya kan. Dan si yang kesurupannya itu bilang iya nggak? iya. Jadi ada sedikit ketidaksinkronan ya antara zaman dan barang yang ditemukan. Karena koin yang ditemukan itu dari tahun 1800-an ya. Ya, 1838. 1838, sedangkan kalau dia mengaku dari zamannya Prabu Siliwangi itu setahu saya dia itu masa kejayaannya dari abad 14 sampai abad ke-15 ya. Iya, benar. Dari tahun 1400 sampai tahun 1500-an. Benar. Setahu saya begitu. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek di Google atau nanti kita tampilkan cuplikan yang memang ada di Google ya. Kita kasih gambarnya. Itu ada sedikit yang ada miskomunikasi di situ. Komunikasi antara waktu ya, Dan barang buktinya. Jadi gini, sebenarnya sih kita di sini bukannya juga untuk ya menyalahkan ya orang yang mencoba mediumisasi ya atau lain sebagainya. Kita hanya ingin mau klarifikasi bahwa orang yang dimasukinya itu atau yang di mediumisasinya itu sebenarnya bukan korin dari orang tersebut. Yang gue maksud sih ini biasanya jin-jin yang mengaku gitu. Jin fasik gitu. Jin fasik lah gitu, jin yang ada di sekitar cuman mengaku-ngaku bahwa dia tuh pemilik barang tersebut. Nah, itu sih yang itu kenapa kita ingin bahas karena menurut penglihatan saya dan saya juga alhamdulillah ya sudah mencoba meretro kondisi dengan izin Allah gitu kan. Saya juga mendapat gambaran bahwa itu tuh informasi yang ada di video yang tadi tuh salah besar gitu. Dan ini bisa merusak sejarah ya, bisa merusak nama sejarah, bisa juga merusak nama baik kampung tersebut juga gitu. Karena ini udah jauh banget gitu perbedaannya, zamannya juga jauh banget gitu sih. Ya karena koinnya tahun 1800, zamannya kerajaan Prabu Siliwangi itu tahun 1400, bedanya 400 tahun sendiri. Bedanya 400 tahun, benar. Dan kalian juga kalau mau lihat kenapa kita bisa bilang itu tahun 1800, karena kan di penemuannya itu kan kurang jelas ya tulisannya karena mungkin udah tertimbun tanah udah lama banget kan. Ya kita juga nih punya fotonya ya, kalian bisa lihat. Ini kita juga mencari di Google dulu ya sebelumnya karena untuk bukti juga ya, untuk bukti dan agar mendapatkan kebenaran juga gitu bahwa benar-benar koin itu dari tahun 1800-an gitu, pas zaman Belanda. Nah harusnya ya kalau menurut gue nih, ini asumsi gue pribadi, ini opini gue pribadi nih, harusnya kalau misalkan memang ada penemuan benda-benda bersejarah seperti itu, bukan yang undang orang yang paham dunia spiritual, tapi yang diundang itu sejarawan atau arkeolog. Harusnya. Karena kalau seperti itu kita memanfaatkan jin, kita tarik buat masukin, akan timbul fitnah yang lain. Nah, kan mohon maaf yang ditarik itu kan
bukan berarti orang yang ada di itu yang bisa jadi jin yang sekitar, Iya. yang ingin membelokkan sejarah atau yang lain sebagainya. Ya itu sih menurut saya. Jadi kalau misalnya kita minta informasi kepada jin, ya kurang bagus juga gitu loh, kurang akurat lah. Biasa jin itu biasanya menyesatkan juga gitu sih. Aduh, coba menurut lu nih ya, Yud, dari hasil retrokondisi lu itu si pemilik barang ini atau jasad ini tuh dulunya apa sih gitu? Iya. Jadi Dan kenapa dia bisa terpendam di situ atau memang itu dulunya makam dia? Gitu? Iya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan ya. Tapi ini jangan sepenuhnya dipercaya. Cuman ini hanya penglihatan saya aja, gitu ya. Walau alam benar atau tidaknya, ya. Ya insya Allah lah, gitu kan. Karena saya juga minta jawaban dari Allah, gitu kan. Dan atas izin Allah. Jadi yang saya lihat dan retrokondisi itu ternyata di situ itu bukan kuburan dia, tapi suatu masa lalu gitu loh, masa lalu yang kurang bagus dari orang tersebut. Jadi orang itu kan cewek ya, ceweknya pun ya masih muda gitu, masih muda, umur 25 atau 20 tahunan. Dan dia itu yang saya lihat ya, sepenglihatan saya gitu, ini tanpa bantuan jin manapun, ini hanya sepenglihatan saya karena saya malam berzikir juga gitu kan. Itu yang sepenglihatan saya, orang itu tuh penari rongging. Rongging tuh dalam arti sekarang tuh penari jaipong gitu loh. Nah, penari-penari gitu. Dan kebetulan di tempat Cigarong tersebut, Cigarong Cilengsi itu emangnya kalau misalnya kita buktikan dengan sejarah, itu kan dulu tempatnya, pusatnya Belanda ya di Cilengsi gitu kan. Karena emang banyak peninggalan Belanda di sana gitu. Itu di dekat Kecamatan Lama Cilengsi itu ada peninggalan juga. Iya, ada SD ya. Ada SD dan yang bangunannya itu masih pure bangunan Belanda kan. Dan di seberangnya pun ada bangunan Belanda. Nah, dikuatkan lagi emang itu berasal dari zaman Belanda, bukan dari zaman Prabu Siliwangi. Dan itu sebenarnya bukan dibunuh oleh Belanda. Yang saya lihat, itu dibunuh oleh bandit-bandit yang memperkosa dia lalu dikubur hidup karena takut ketahuan. Itu sih yang setahu saya. Jadi itu bukan dibunuh oleh Belanda. Gitu. Jadi itu dia pulang kayak nari gitu. Karena dulu emang saya lihat juga orang ini punya, mohon maaf, punya ilmu gitu loh. Punya ilmu biar apa ya? Biar cantik gitu lah, Pak. Penarik gitu loh, kayak sosok gitu. Dia itu banyak disukai orang dan mohon maaf mungkin namanya zaman dulu ya, nggak seaman zaman sekarang, itu diperkosa lalu dibunuh gitu sih. Dan orang itu pun biasanya ditugaskan untuk menghibur para menir-menir Belanda gitu di sekitar situ. Nah, jadinya jasad itu hilang tanpa ada ini aja gitu, tanpa ada identifikasi dan sebagainya gitu aja sih. Dan itu dikuburnya bukan hidup-hidup, dia udah mati lalu dikubur. Dan masih ada beberapa koin dan cincin. Itu kan kalau zaman dulu kan dikuatkan lagi ya. Itu kan kalau naruh uang kan di sini ya, kalau apalagi cewek ya, di dekat payudara sini nih. Karena kan dulu pakaiannya pun masih pakai kemben atau pakai baju kayak tank top gitu ya. Dulu kan belum ada dompet belum ada dompet gitu loh. Jadi taruhnya di sini. Nah, itulah koinnya itu ikut terkubur juga dan cincinnya pun ikut terkubur. Itu aja sih. Itu perhiasan-perhiasan dia dan uang dia. Yang saya lihat ya, tapi walau alam gitu. Dan ini insya Allah saya juga mencoba meretrokondisi dengan beberapa bukti yang ada juga sih gitu. Dan saya juga sebelumnya sudah bertanya masalah sejarah di kampung tersebut ke kakek saya yang umurnya sekarang udah 90 tahun. Katanya sih emang di sana tuh banyak penari ronggengnya gitu. Dan ya mungkin di zaman-zaman kakek saya masih kecil mungkin emangnya masih zaman-zamannya itu ya, zaman-zamannya hutan-hutan belantara gitu ya, rumah pun cuma ada 1-2 katanya gitu. Emangnya gitu sih. Jadi pusatnya Belanda di situ. Oh iya. Dan ini dibunuhnya sekali lagi ini dibunuhnya bukan sama Belanda, sama bandit. Kakek lu udah 90 tahun ya? Ya, sudah 90 tahun. Dan itu koin 1.800. Kalau kita kurangi 90 dari tahun sekarang berapa? Sekitar 100-an lah. 100 tahunan. Jadinya saya bertanya sama kakek saya tuh bukan pada zaman 1800-an. Pada zaman kakek saya waktu kecil. Nah, di area itu tuh apa sih biasanya gitu loh. Jadinya saya juga menggali informasi. Mungkin kakek itu juga dapat informasi dari orang tuanya dulu. Ya, bisa jadi seperti itu. Otomatis kan orang zaman dulu ingatannya lebih kuat ya daripada orang-orang yang membaca sejarah kan. Sejarah juga kan kadang-kadang belum tentu keakuratan itu 100% belum gitu sih. Biasanya orang yang mengalaminya langsung yang lebih tahu sih gitu aja. Ya, intinya di sini tuh ada kesalahpahamannya karena dia mengaku sebagai wanita yang dari zaman Prabu Siliwangi ya.
Dan miss-nya di situ karena ini ada di zaman 1800-an. 1800-an. Di tahun 1800-an. Dan itu pun yang saya lihat ya, yang ditemukan tengkorak tersebut, itu dulunya tuh emang pohon, cuma pohonnya masih kecil. Nah, di bawah pohon tuh dia ditimbunnya. Oh, ditimbunnya di bawah pohon. Benar. Jadinya namanya sekarang kan udah berapa ratus tahun kemudian ya, berarti udah berbeda lah gitu. Udah ada rumah sekarang, apalagi udah ada banyak gedung-gedung gitu kan, jadi udah berbeda dengan kondisi yang lalu gitu. Tapi emang di video yang tadi kita lihat juga ya, di video yang tadi kita lihat juga sama-sama, di situ juga dijelaskan bahwa dia ini meninggalnya karena diperkosa ya? Iya benar. Diperkosa. Saya lihat sih itu emang diperkosa benar. Diperkosa lalu dibunuh dulu, lalu dikubur, bukan dikubur hidup-hidup. Oh, dia bilangnya diperkosa terus dikubur hidup-hidup. Ya, yang di video tersebut mungkin agak kurang inilah gitu ya, kurang membuktikan juga gitu. Ini dibunuh dulu lalu dikubur hidup-hidup. Itu sih yang saya dan sangat disayangkannya sih cuman karena si Pak Ustadznya ini mengiyakan bahwa ini tuh lahir ini terjadi di tahun zamannya Prabu Siliwangi. Ya, dan di situ juga disebutkan katanya dia dayangnya Prabu Siliwangi dengan nama Siti. Nah, itu salah besar sekali itu, karena kalau misalnya kita bawa yang Prabu Siliwangi itu tidak bisa disangkut pautkan dengan zaman Belanda, karena zamannya pun udah jauh, dan zaman Prabu Siliwangi setahu saya tidak akan mudah dijajah oleh Belanda sih menurut saya gitu ya. Udah gitu gini loh, waktu kejayaannya Prabu Siliwangi itu kalau nggak salah ya, pusat kejayaan dia itu di daerah Pajajaran. Yang sekarang mungkin jadi Istana Bogor mungkin ya. Istana Bogor. Kalau di kaki Gunung Salak sih. Di daerah sana. Dan jauh cuy ke Cilengsi. Iya, emang kalau kuasaan sih emang seluruh Jawa Barat ya. Cuman di Cilengsi mungkin hanya beberapa, ibaratnya tuh pusat-pusat pemerintahannya aja sih gitu, kayak kalau sekarang kan ada desa gitu. Nah, dulu tuh hanya bangunan-bangunan aja gitu. Nah, yang kenapa gue bisa meragukan karena di situ si jin ini tuh mengakui sebagai dayangnya. Kalau dayang itu harusnya ada di sampingnya. Ada di sampingnya Prabu Siliwangi. Nah, ngapain jauh-jauh ke Cilengsi? Nah, itu sih yang menurut saya tidak akurat ya di situ. Iya. Kenapa ini jin kok ngaku-ngaku sebagai dayangnya Prabu Siliwangi? Itu sangat tidak akurat sama sekali. Gitu. Iya nih. Ini sangat benar-benar disalahkan. Dan saya juga mohon maaf tidak menyalahkan ustadznya ya, ustadz yang merasuki, yang mencoba untuk ini ya, menggali informasi melalui medium gitu ya, mediumisasi ya. Aduh, memang ada hal yang lucu di sini ya. Mungkin untuk jin-jin di sini, kalau memang jinnya dengar dan jinnya nonton, tolong sebelum Anda merasuki raga manusia, belajar dulu soal sejarah. Ya. Kalau nggak mau dikomplain sama manusia. Iya, karena ini sifatnya kalau sejarah itu kalau ya diminta informasi oleh jin ya kurang akurat juga gitu. Iya, harusnya sejarawan atau emang sesepuh di sana atau arkeolog itu bisa lebih akurat lah gitu. Dan saya juga bukan berarti saya tahu sejarah, bukan. Saya hanya mencoba memflashback ke masa lalu aja gitu sih. Ya itu deh masukan buat jinnya ya. Kalau misalkan emang jinnya nonton video ini, tolong belajar sejarah dulu sebelum Anda berbicara. Karena nantinya akan timbul fitnah-fitnah yang baru. Iya. Ya nggak cuma buat jin yang ngerasukin itu doang sih, ini buat semua jin ya. Kalau jinnya nonton ini juga. Iya. Karena gue cukup risih juga ada jin-jin yang memang tugasnya emang tugas mereka sih untuk mengecoh manusia. Iya benar. Jadi manusianya juga harus bisa tahu nih, itu udah tugasnya jin untuk mengecoh. Kita harus punya batasan. Oh, kita jangan sampai terkecoh. Iya benar. Dan kalau bisa jangan mudah percaya oleh jin. Ya itu aja sih. Kita juga di sini bukannya maksud untuk tidak percaya jin, bukan, karena di Al-Quran pun ada ya, di kitab umat muslim pasti ada harus percaya dengan jin ya. Bukan berarti kita harus percaya nih sama omongan jin, bukan. Kita cuma harus percaya kalau jin itu ada. Kalau dia ada, itu aja sih cukup. Oke, akhir kata terima kasih. Kesimpulan dari video ini intinya yang tadi kita ulas itu ada kesalahpahamannya cuma di tahunnya saja. Jadi bukan dari zamannya Prabu Siliwangi tapi di zaman penjajahan Belanda. Dan bukan dibunuh oleh Belanda tapi dibunuh oleh bandit. Nah. Ya mudah-mudahan kalian paham maksud dari kita seperti apa. Ya terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan itu bermanfaat untuk kalian. Pesan dari video ini juga mampu kalian cerna dengan baik dan benar. Jangan lupa di like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa di subscribe kalau kalian suka video ini. Dan berikan komentar tentang video ini seperti apa, supaya kita bisa memberikan konten yang lebih baik untuk kalian lagi ke depannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.